Musa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Musa? Alhamdulillah sehat Pak Yusuf. Alhamdulillah Yusuf gimana sehat. kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Musa. Modal utama kita adalah sehat ya. Iya. Untuk pelaksanaan pendampingan ini barangkali ada tujuan utamanya adalah nanti praktek pembelajaran diferensiasi, penerapan KSE dan salah satu adalah penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Baik, Pak Nosa, sebelum pelaksanaan observasi ada pra-observasi dulu percakapan yang akan saya utarakan nanti. Semoga Pak Nosa sudah mempersiapkannya ya jauh-jauh hari. Kemudian anggap saja ini adalah salah satu praktik di sekolah juga untuk bisa menjadi penerapan kaitannya dengan kegiatan Pak Nosa dalam proses pembelajaran. Baik. Saya ingin tahu dulu tujuan pembelajaran yang nanti Pak Nosa akan laksanakan di kelas nanti. Kelas apa, jumlah siswanya berapa, kemudian materinya apa. Oke. Untuk materi nanti yang akan disampaikan yaitu tentang analytical text. Kemudian ada di kelas 10 fase E5 dan jumlah siswa itu 35 siswa. 35 siswa. Tujuan pembelajarannya Pak Nosa yang akan dicapai oleh Pak Nosa? Untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu ingin menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan kebutuhan siswa, menerapkan prinsip-prinsip diferensiasi dan strategi pengajaran yang inklusif untuk memastikan semua siswa dapat belajar secara efektif. Itu yang pertama. Yang kedua itu membangun rencana tindakan yang spesifik dan terukur dengan bersama-sama menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan pengajaran yang lebih baik dan fokus pada peningkatan hasil belajar siswa. Nah, sedangkan area pengembangan yang hendak dicapai Pak Nosa nih, apa saja? Untuk area pengembangan yang akan dicapai itu manajemen kelas yang efektif, yaitu mengasah keterampilan dalam menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, aman, dan mendukung keterlibatan aktif siswa. Kemudian yang selanjutnya itu menerapkan strategi untuk mengelola dinamika kelas dan menjaga fokus siswa pada proses pembelajaran nantinya. Nah, tentunya untuk pembelajaran ini ada beberapa strategi ya. Betul. Yang akan Pak Nosa laksanakan. Bisa diungkapkan strategi apa saja dipersiapkan? Untuk strategi nanti yang sudah dilakukan nantinya itu observasi kelas dan umpan balik yang konstruktif, di mana saya melakukan observasi langsung di kelas untuk mengidentifikasi praktik baik dan area yang perlu ditingkatkan, kemudian memberikan umpan balik yang spesifik, objektif, dan berbasis data sehingga guru dapat melihat secara jelas apa yang telah berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil observasi untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas mengajar. Itu sih strateginya. Baik, nah ini saya pengen tahu nih kaitannya dengan strategi apa saja nih, baik medianya ataupun variasi mengajarnya yang sudah disiapkan. Untuk medianya saya menggunakan media PowerPoint, jadi di situ meningkatkan auditori dan visual. Jadi siswa itu melihat ke video untuk meningkatkan kemampuan visual mereka dan auditori mereka. Jadi ya semoga saja tidak jenuh gitu dengan strategi. Nah, untuk evaluasinya yang sudah disiapkan Pak Nosa? Untuk evaluasinya nanti saya meminta siswa untuk membuat teks analytical text. Baik Pak Nosa, kita lanjut ke observasi kelas. Baik. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Before going learning English, I will point to Akbar to lead the friends to pray to our God. Okay, Akbar, please. Before studying English, let's pray to be our God. Begin. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, thank you for coming. Thank you for joining our class English session today. I hope you will be happy. How are you today? I'm good, thank you. Okay, before going to the material, I will check your attendance list before. Okay, I will call you one by one, and you have to say, for example, I'm here. Yes, I am, something like that. Okay, are you ready? Okay. Agnia Aulia. Yes, I am. Okay, dapat very much. Okay, please take a seat. Aprianti. Yes, I am. Ayuni Nur Silawati. C. Si. Okay. Dava Syaiful Ilham. Okay. Dea Apriani. Deka Sahara. C. Si. Denny Ramdhani. Okay, Denny, thank you. Dimas Sanjaya. Yes, I am. Oke, stop dulu sejenak ya. Jadi silakan kalian berhenti dulu dari aktivitas yang lainnya, fokus ke pembelajaran, fokus ke material, and then put your ponsel, simpan dulu ponselnya, berhenti aktivitas yang lain, yang ada makanan, minuman, berhenti dulu. Kita fokus ke pembelajaran dulu, oke? Tarik nafas sebentar, tarik nafas dalam-dalam. Oke, fokus. Oke, are you ready now? Thank you so much. Okay, today we are going to talk about analytical text. Okay, what is it, analytical text? Okay, let's see. Okay, I will show to you about the goals of today. Do you remember about the last material? Masih ingat materi yang kemarin? Okay, text. We were talking about text, Superman and the Invisible Man. Okay, for today we are going to talk about analytical text. Okay, I will show you tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja. Okay. Let's see. Is it clear for you to see the PowerPoint? Is it clear? Jelas? Yes. Okay. Analytical exposition. Okay, analytical exposition. Okay, analytical exposition. Okay, now untuk kompetensi intinya memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua untuk kompetensi tadi itu kompetensi pengetahuannya, ini untuk kompetensi keterampilannya, yaitu mengolah, menalar, menyaji dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke, next.
Ini kompetensi dasarnya, silakan bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dipahami. Yang pertama yaitu nanti kalian menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis atau analytical exposition, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyusun teks eksposisi analitis tulis terkait isu aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Indikator pencapaian kompetensinya apa? Nah ini, yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan berupa teks eksposisi analitis lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, kemudian yang ketiga, menemukan contoh-contoh soal di modul. Yang keempat, menyusun teks analitikal dengan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis. Selanjutnya, ini yang keempat, yang kelima, yang keenam sama ya. Silakan bisa ini you can read the text. Oke, the goals of learning for today. Ini tujuan pembelajaran kalian itu apa? Oke, melalui tahapan pembelajaran model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, praktek, dan presentasi peserta didik mampu. You have to able to what is it? You able to the first. Setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial. The students are able to identify the function social function, structure text, and unsur kebahasaan beberapa teks ya. Yang kedua, menentukan fungsi sosial. Yang ketiga, menentukan contoh-contoh soal. Next. Oke, ini for the first meeting, good meeting. Oke. Oke, do you understand? Oke, for untuk tujuan pembelajarannya seperti tadi ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah after you have finishing the material, the students are able to nah ini tujuan pembelajarannya. Nanti kalian diharapkan mampu membuat teks analytical text. Apa itu analytical text? Oke, let's do the material. What is it? What is analytical exposition text? Okay, hello. Okay. Still focus? Yes. Okay, thank you. Okay, let's do the material analytical exposition. What is analytical exposition? Okay, there are the explain about the analytical exposition. Oke, analytical exposition text adalah jenis teks yang bertujuan menjelaskan pendapat atau argumen tentang suatu hal dengan cara yang logis. Oke, so analytical exposition text is the kind of text the goals are to explain about the argument about something. Oke, nah ini fokusnya. Untuk fokus dari analytical text, yang pertama
ini pada analisis dan menjelaskan yang mendalam tentang topik yang dibahas, kemudian serta memberikan pendapat penulis tentang topik tersebut. Nah, ini secara umum ada exposition text itu dibagi menjadi analytical exposition dan orthogonal exposition. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah analytical text exposition. Oke, selanjutnya. Oke, definisi analytical exposition. Nah, yang seperti yang tadi ya, analytical exposition text di sini. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak analytical text? Pernah. Oke, analytical text itu ketika kalian menceritakan kejadian-kejadian yang pernah kalian alami, kemudian kalian ceritakan kembali. Oke, analytical exposition text jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan pendapat. Jadi kalian ini memberikan pendapat kalian. Misalnya ada kejadian-kejadian kalian menceritakan dan kalian based on your argument, oke, based your opinion. Jadi berdasarkan pendapat kalian, oke. Nah, tentang suatu hal dengan cara yang logis. Misalnya kalian kemarin menemukan ada misalnya kejadian curanmor, kemudian ada yang dihakimi masa, kemudian kalian menceritakan cerita tersebut, kejadian tersebut kepada teman kalian, dan ketika kalian menceritakan kejadian tersebut, kalian mengungkapkan based on your opinion. Misalnya, kemarin ada kejadian curanmor nih, kasihan gitu. Si pelakunya itu dihakimi masa sampai babak belur, sampai dibakar. Terus kalian berpendapat harusnya tidak seperti itu, harusnya berikan ke pihak yang berwajib, kemudian harusnya gimana. Nah, itu kalian menceritakan tentang text exposition, analytical exposition. Nah, di sini ada contohnya, yaitu yang sering diangkat dalam teksnya adalah isu-isu sosial. Misalnya tadi ya, ketika curanmor, kemudian politik, lingkungan, kesehatan, atau pendidikan. Nah, itu kalian mengungkapkan based on your opinion, based on your argument. Jadi berdasarkan pendapat kalian dan berdasarkan argumentasi kalian. Jadi itu sifatnya itu seperti semi ilmiah. Jadi kalian harus ketika kalian menceritakan tersebut, memberikan pendapat, memberikan argumen, itu harus yang logis, harus yang ilmiah. Nah, tujuan dan fungsi analytical exposition ini untuk apa tujuannya? Yang pertama, untuk mengungkapkan opini yang logis disertai argumentasi logis agar pembaca yakin bahwa topik yang dibahas penting dan tidak berusaha untuk membuat lingkungan, kesehatan, atau pendidikan. Nah, itu kalian mengungkapkan based on your opinion, based on your argument. Jadi berdasarkan pendapat kalian dan berdasarkan argumentasi kalian. Jadi itu sifatnya itu seperti semi ilmiah. Jadi kalian harus ketika kalian menceritakan tersebut, memberikan pendapat, memberikan argumen, itu harus yang logis, harus yang ilmiah. Nah, tujuan dan fungsi analytical exposition ini untuk apa tujuannya? Yang pertama, untuk mengungkapkan opini yang logis disertai argumentasi logis agar pembaca yakin bahwa topik yang dibahas penting dan tidak berusaha untuk membuat atau mengubah atau mempengaruhi sudut pandang pembacanya. Misalnya tadi isu-isu sosial, misalnya kalian sedang mengkampanye tentang bahaya rokok. Kalian disitu kan ketika kalian mengkampanyekan bahaya rokok, kalian pasti akan disitu ada argumentasi kalian. Rokok itu dapat menyebabkan kanker, rokok itu ini, sehingga rokok tidak boleh dikonsumsi. Nah, itu teks analytical exposition text. Jadi itu ada argumentasi kalian, tapi argumennya itu yang ilmiah, yang logis gitu. Jangan sampai seperti ini, misalnya kalian tidak boleh merokok karena nanti misalnya kalau merokok didatangi hantu. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus yang logis. Oke. Sampai sini ada yang kelihatan any question? Any question? Oke, next. Struktur analytical exposition. Oke, strukturnya apa saja? Secara umum, teks ini pun memiliki struktur atau generic structure.
sebagai berikut. Jadi ada tesisnya itu berisi mengenai pengenalan isi pokok. Yang pertama tesis. Tesis itu isinya apa? Yaitu berisi pengenalan ide pokok. Ide pokoknya tadi misalnya merokok bisa berbahaya, itu ide pokoknya. Kemudian argumen, bagian yang berisi mengenai pendapat dan mendukung ide. Jadi ketika kalian nanti berhenti merokok, karena merokok ini dapat menyebabkan kanker. Ini berdasarkan penelitian dokter dari Singapura misalnya yang menyebabkan seperti itu. Jadi harus ada argumentasinya. Kemudian yang keempat, reiteration. Ya, untuk reiteration itu berisi tentang penulisan kembali ide pokok. Jadi there are three bahasanya, ada tiga bagian. A part of structure analytical exposition. Yang pertama thesis, the first one is thesis, and the second one is arguments, and the third one is reiteration. Jadi ada tiga. Any question? Oke. Nah, di sini juga ada ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaan yang digunakan dalam analytical exposition. Di sini yang pertama menggunakan simple present tense. Kalian masih ingat ya, dulu the first meeting kita mempelajari simple present tense. Jadi dengan menggunakan simple present tense. Yang kedua menggunakan relational process, kemudian menggunakan casual conjunction, yang ketiga menggunakan internal conjunction. Oke, di sini ada contoh dari analytical exposition. Yang pertama ini, the first one is how does education important to children? Bagaimana sih pendidikan itu penting untuk anak-anak? Nah ini tesisnya di sini. Nah itu the title-nya, judulnya itu how does education important to children? Bagaimana pendidikan itu penting buat anak? Tesisnya, di sini bagian tesisnya, education means studying in order to obtain a deeper knowledge and understanding of a variety of subjects to be applied to daily life. Jadi pendidikan itu bagaimana kita mempelajari untuk memperdalam pengetahuan kita dan understanding untuk memahami of variety subject, semua jenis pengetahuan to be applied, untuk mengaplikasikannya, untuk menerapkannya to daily life, di dalam kehidupan sehari-hari. These are the proof the education is not limited to just knowledge from books. Jadi untuk pengetahuan itu, untuk ilmu itu tidak terbatas cuma dengan pengetahuan yang ada di buku. Jadi it's not limited to just knowledge from books. Jadi tidak hanya dalam buku. Jadi kalian ketika mempelajari pendidikan itu bukan hanya di buku saja. But can also be observed through practical experiences outside of the classroom. Tetapi juga kalian bisa mendapatkannya melalui pengalaman kalian di luar kelas. Nah itu bagian tesisnya. Next, nah ini argumennya. Ini banyak sekali ya. Ini argumennya. Silahkan bisa dibaca. Ini salah satunya. There are many different understanding and definition of what education is, but one thing can be universally agreed upon, which is the importance of education and there's why, dan seterusnya. Oke, nah ini reiteration. During the childhood development stage, the importance of education is stronger than ever. Education is crucial for their growth and success in the future. Education at childhood also offers a chance for self-discovery and to learn about their unique interest. Jadi pendidikan itu buat anak-anak kecil itu sesuatu yang unik, yang sangat menarik bagi mereka. Nah ini salah satu contohnya. Misunderstanding ya. Oke. Next. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Any question? Okay, I will give your video. The video is talking about the analytical exposition text.
Okay, wait a minute. Okay. Mawar, any question, Mawar? Do you understand? Okay, I will give you a video. Kalau yang tadi kan PowerPoint-nya ya. Sekarang kita ke video. The video is talking about analytical exposition. I hope the video will make you more interest. Semoga dengan menggunakan video ini membuat kalian lebih tertarik lagi tentang analytical exposition. Oke, sebelum melanjutkan activity software where you can manage everything and anything related. Oke, sebelum melanjutkan sebelum melanjutkan ke materi, ini Bapak lihat nih kalian udah mulai tidak fokus ya. Stop sejenak, silakan HP-nya disimpan dulu. Tarik nafas, oke. Ikutin dulu ini ya. Kalian fokus, ini ikutin dulu. It's easy to allow our needs. When we're not being mindful, it's easy to allow our needs, feelings, and emotions to control how we behave. And as a result, we usually act in ways that feed back into how we're feeling, making those feelings even stronger. Oke, wait a minute. The stop technique. For boys, emotions can often go from 0 to 100 very quickly. When this happens, our emotional reactions can sometimes make the situation worse. The stop technique creates space to think between the situation occurring and our reaction to it. S. Stop. Pause for a moment without doing anything. This will help you maintain control. T. Take a breath.
emotional reactions can sometimes make the situation worse. The stop technique creates space to think between the situation occurring and our reaction to it. S. Stop. Pause for a moment without doing anything. This will help you maintain control. T. Take a breath. Berhenti. Amati. Oke, fokus to the music ya. Kalian ikuti instruksi yang diberikan oleh instruktur. I will close the door. Oke, fokus. It will make your konsentrasi kalian itu refresh. Oke? Is it clear? Oke, is it clear? Jelas untuk didengar? Oke. Follow the instruction. Oke, keep silent. Oke, keep silent. Ini akan membuat kalian relax dulu dalam pembelajaran kali ini. Oke, duduk senyaman mungkin. Silakan kalian duduk senyaman mungkin. Oke, silakan ikutin. Relax dulu sebentar. Cuma 3-4 menit, satu ini akan membuat kalian relax. Silakan tarik nafas dalam-dalam. Silakan rasakan.
Tarik nafas panjang. Oke, tarik nafas. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah ini bisa membuat kalian lebih fresh lagi. Gimana lebih fresh lagi? Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita lihat videonya tentang analytical text exposition. Oke, let's go video. Okay, the video is talking about analytical exposition. Explain about analytical exposition. Okay. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Setiap hari, Nabila selalu menyempatkan diri untuk membaca. Okay, fokus ke Hari, video. ia menemukan editorial di sebuah majalah tentang pentingnya gaya hidup sehat. Artikel tersebut menjelaskan secara rinci tentang manfaat yang diperoleh ketika kita menjalankan gaya hidup sehat. Setelah membaca artikel tersebut, Nabila bertekad untuk menerapkan pola hidup sehat secara konsisten. Nah, teman-teman, dalam bahasa Inggris, jenis artikel yang dibaca Nabila tadi merupakan analytical exposition. So, in this video, we are going to learn analytical exposition. What is analytical exposition? Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Teks analytical eksposisi merupakan sebuah teks yang menguraikan pendapat penulis secara rinci tentang fenomena atau isu yang terjadi di sekitarnya. Social function of analytical exposition is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Teks analytical eksposisi berguna untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas, sehingga perlu mendapat perhatian dengan memberi argumen-argumen yang mendukung topik tersebut. And then, where can we find analytical exposition Okay, text? where to find analytical exposition? Dapat kita temukan di artikel ilmiah. Oke, jadi dapat ditemukan di artikel ilmiah, jurnal, magazine, majalah, atau editorial. Jadi analytical exposition itu ada di sana. Tujuannya itu apa? Analytical exposition. To persuade the reader that the Persuade the reader that the issue is an important matter. bahwa topik yang ditulis penting untuk dibahas. Second, to convince the reader that the topics Okay, there are two important topic to be to discussed. find the purpose of analytical exposition. A way of providing arguments or opinion that support the main idea or topic. Untuk mendapatkan perhatian pembaca dengan cara memberikan pendapat-pendapat yang mendukung topik pembahasan tersebut. Oke, ada dua ya tujuan dari analytical exposition. Nah, general structure-nya apa? Tesis, introduksi, Sama seperti tadi, tesis. giving the writer's point of view, Tesis itu apa? Introducing the topic and indicating the writer's points of view. Jadi memperkenalkan topik argument to support the writer's yang position. ditulis oleh si penulis. Untuk Kemudian argumen. jumlah argumen yang disebutkan mungkin berbeda, tetapi Argumen ini bagian explaining the argument to support the writer's position.
Jadi ajudan ini tujuannya untuk mendukung si penulis ketika memberikan pendapatnya. Kemudian yang terakhir reiteration. And then general structure. Analytical exposition text. Ada contoh teks analytical eksposisi yang berjudul 5 Things to Help You Lose Oke, di sini ada judulnya 5 Things to Help You Lose Weight. Nah ini 5 penyebab yang bisa membantu kamu menurunkan berat badan, mengurangi berat badan yang gemuk-gemuk ini bisa dilakukan. Sulit menulis tentang topik yang akan dibahas sehingga Nah ini silakan nanti bisa dipraktekkan ya. Buat yang gendut-gendut bisa minum ini untuk mengurangi berat badan. bagian ini merupakan argumen. Nah, itu ada tesis Tesis menyatakan pendapatnya. sudut pandang penulis Kemudian yang terakhir reiteration. now And then general structure. example of analytical exposition text. Ada contoh teks analytical eksposisi yang berjudul 5 Things to Help You Lose Oke, di sini ada judulnya 5 Things to Help You Lose Weight. Nah ini 5 penyebab yang bisa membantu kamu menurunkan berat badan, mengurangi berat badan yang gemuk-gemuk ini bisa dilakukan. Sulit menulis tentang topik yang akan dibahas sehingga Nah ini silakan nanti bisa dipraktekkan ya. Buat yang gendut-gendut bisa minum ini untuk mengurangi berat badan. bagian ini merupakan argumen. Nah, itu ada tesis. There are many ways to lose weight. You can do sport regularly and eat nutritious food and drinks. One thing you should not forget is to make sure to consume healthy drinks, soft drinks, fruit juice, and energy drinks. Then you ought to consume added sugar and carbonate that jeopardize your weight loss strategy. Here are 5 drinks that one and 2 drink. Ada di tesisnya. Kemudian ada linguistic features-nya. Biasanya ada simple present tense. Simple present tense biasa dengan menggunakan to be-nya is, am, are, and then verb one. Verb one sih bisa diakhiri dengan s atau yes. Misalnya writes, eats, atau using expression of stating opinion. I believe, I think, in my opinion, itu bisa. Finally, next, Atau using connective first dan finally, and to be plus verb 3 and the last atau using passive voice. Passive voice itu kalimat aktif, itu active voice. Passive voice itu kalimat pasif. berikut ini beberapa tipikal kata Oke, saya ada link feature-nya lagi ini dengan menggunakan conjunction. Pertama, causal conjunction. Contohnya, consequently, therefore, because, since, because of, as a result. Kedua, contrast conjunction seperti different from, similar to, instead Okay, there are example of contrast conjunction. For example, different from, similar to, instead of. agar Itu. teman-teman lebih paham tentang tes analytical exposition ini, yuk kita bahas language features-nya. Oke, nah ini the example of analytical exposition. Dengan kata make, don't it, are, is. The first one is using simple present tense. Jadi dengan menggunakan may, are, And for ini. do, may, and is. Conjunction using connective bisa ada firstly, secondly, thirdly, fourthly. Passive voice have been known. Kemudian expressing of stating opinion, you should be aware. Oke, ini ada giving. Oke, do you understand? Okay guys, Okay. understanding, let's discuss these exercises. Oke. Ini untuk contoh soal. Questions number 1 to 4. Question number 1. What is the text about? A. Milk. S. Exercises. Okay, I will give you Questions exercise. number 1 Exercise. to 4. Okay, I will make the class here to be 4 groups. Apa akan membagi kalian dengan
kelompok-kelompoknya. Silakan berkelompok duduknya berhadapan-hadapan. Oke. Nah, di sini ada contoh dari analytical exposition. Silakan duduknya bisa berkelompok. Kedua. Kedua. Ya, kelompoknya ini aja. Nah ini bisa ke sini ya. Ini berenam, ini ke sana berempat. Silakan. Nah ini di sini 4. Ini Handy sama sana. Dimas. Pagi nih, we, Pak. Ya. Ini 4, ini 4. Itu 4. Oh iya boleh. Oh iya. Boleh duduknya berdekatan. Gambar, Pak. Oke. Oke, listen the instructions. Oke. Oke, please you have to sit dengan grup kalian. Silakan duduk dengan grup kalian. Dengan kelompok kalian. Instructions. Bapak. Silakan kalian dibagi kelompoknya sudah ya. Kertasnya kurang 1. Kertas kurang 1. Sini, Pak. Oke, udah dengan kelompoknya masing-masing. Oke, the instructionnya seperti ya. Silakan kalian duduk di kelompoknya. Silakan kalian mendiskusikan. Kalian silakan berdiskusi kecil mengenai analytical exposition. Nah ini analytical expositionnya. Silakan kalian mendiskusikan tentang analytical exposition ini. Tadi kan analytical exposition itu ada 3 bagian ya. Ada tesis, argument, and then iteration. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Tuliskan mana yang tesis, mana yang argument, mana yang iteration. And then one of your groups, okay, have to percentage. Kalian membuat presentasinya, kalian jelaskan di depan. Oh ini tentang tesisnya ini, and then argument ini. Silakan kalian bisa beda-beda ya, sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan yang ada kalian. Silakan, tidak perlu sama. Silakan sesuaikan dengan kemampuan kalian. Di sini ada contohnya analytical exposition. 5 drinks to help you lose weight. Oke, understand? Oke, silakan kalian kerjakan. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian mana yang termasuk tesis, kemudian mana yang termasuk argumen, kemudian mana yang termasuk iterationnya. Silakan. I will give you 5 minutes, oke? Sorry, 10 minutes, 10 menit silakan. Silakan kalian mendiskusikan dengan kelompok kalian. Nah, di sini ada contoh analytical expositionnya. 5 things to help you lose weight. There are many ways. Gula batu, teh jus, kalian cukup minum water, pure water, air putih. If you are bored with drinking pure water, you can kumpulkan and then mempresentasikannya di depan. Silahkan sesuai dengan kemampuan kalian. Video ini biar kalian tidak jenuh ya. Jadi Bapak memberikan kalian teks ini dalam bentuk audio biar kalian tidak jenuh. Dan ini membentuk pengajaran, meningkatkan keterampilan belajar kalian, visual, keterampilan visual kalian. Dan juga audio, jadi sengaja menggunakan audio ketika Bapak menjelaskan. Oke, I will give you. Dan apa, Pak? Terakhir,
Okay, there are multiple exposition tests. So you have to find the thesis, argument, and the definitions based on the text. Analytical text exposition is exactly right. So you have to analyze both the thesis, arguments, and then reiteration. Oke, nah ini teksnya. Tesisnya kayak tadi, saya tesisnya apa? Tesis itu kan tadi pengenalan ya, kemudian argumennya itu mana yang menguatkan, kemudian reiteration. Silakan kalian dibagi kelompok, silakan kelompoknya untuk mendiskusikan bagian-bagian dari analytical text tersebut. Dan nanti satu kelompok kalian itu mempresentasikannya. Oke, ini dengan menggunakan visual ya, untuk menggunakan ungkapan belajar visual lainnya. Finish? Belum atau Pak? Oke, Siti Fatona finish. Siti Fatona and friends is finish. Siti, punten. Oke. Nanti Siti Fatona yang presentasi depan ya. Oke. Semangat. Iya, Harus ibu anak semangat. muda. Dia tinggal Panas milih. ini campur. It's okay kalau campur ya. Mix, switch and mix English in Indonesia. Tapi kan ketika nanti membaca tesisnya apa itu kan pakai bahasa Inggris. Orang gitu. Nah, how finish? Melody finish Melody. Agnia finish. No. Okay, hurry up. Okay. 5 minutes to go. Bapak punten. 5 minutes to go. 5 menit lagi. 5 minutes to go. Ya, silakan. Finish, Lisa. Okay. Misalkan argumen punya Thesis, argument, and reiteration. Beras? Pegang titiknya. Nah, pegang titiknya. Berarti teksis di mimitnya pegang titik. Mak, ini kan pegang titik lah ya. Pegang titik lah. Okay, finish. Gue nabi. Ya. Everyone finish. Kemudian sering tinggal langsung aja. Oh ini tesisnya ini. Ini tesisnya ini. Gali finish. Oke, hurry up. First water. Ini nabi kan kopak.
Anu fierce water. Mana? Itu. Baik, nulis. Okay, finish. Fierce water tuh, unit 42. Anu tuh, Ford Black Coffee, NPK metabolisme. Mana Black Coffee? Tuh, Ford Black. Bapak punten. Ford Black Coffee. For black coffee helps stimulate your weight lose as caveats. Suppresses sugar when you drink it in the morning and afternoon. It also heats up the body and boosts metabolism. Last, skimmed milk provides lean protein, vitamin D, and calcium that help you build muscles and keep your bones strong. By choosing the right drinks, such as the five drinks mentioned, you can lose your weight and maintain your health. Pak, os. Pak anu fierce water is the best way naon itu Pak? Weight Yang kedua, lose. loose drink. LOSS. Lose. Drink. Mak, ini lagi enggak? Kawanan. Katakan komenan. Gimana? Di itu tadi virus water, Hah? By choosing the right drinks dengan memilih minuman yang benar, such as the five drinks mentioned, seperti 5 minuman yang disebutkan di atas, you can lose your weight and maintain your health. Kamu bisa menghilangkan berat badan kamu dan memilih untuk kesehatan kamu. Finish. Melan. Finish. Lagi. Tuh pada jadi tuh, Jadi tambah terakhir. Okay, finish. Belum. Okay, hurry up. Banyak pinang hitung. Okay, you only analyze the kinds or the parts of the analytical exposition text, thesis, argument, and declaration. Kalian tinggal menganalisis aja mana yang tesisnya, mana argumennya, kemudian mana declarationnya. Kaloris. Iya. Finish. Belum Pak, banyak. Nanti ya. Ice breaking. Coba. Pira itu suara. Oke. Finish. Ya. Tesis, argumen. Nah, tadi mana? Sini Patona finish. Oke, let's see to Siti Patona. Oke, Siti Patona. Oke, tidak apa-apa dibaca. Silakan, nanti campur bahasa. Oke, Siti Patona, please come here.
Oke, please Siti Fatona. Oke, Siti Fatona, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti. Saya akan membawakan jawaban kami. Yang pertama, food and drink soft drink fruit juice. Yang kedua, yang bersifat water is the best way to wash clean. That way, coffee helps to melt your red gloves Supervisors hunger when you drink it in the morning and afternoon. Yang terakhir, retribution. Then, milk coffee. Sugars, milk strategy, vitamin D, and calcium. That help supervisors hunger when you drink it in the morning and afternoon. Yang terakhir, retribution. Then, milk coffee. Sugars, milk strategy, vitamin D, and calcium. That help you grow and Oke, Siti Fatona. Give applause to Siti Fatona. Oke, thank you Siti Fatona. Oke, Galih besok. Kamu yang besok. Oke, silakan kelompok dari Maulana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Maulana. Presentasikan analytical exposition. Number 1, thesis. There are many ways to lose weight. You can use more regularly and eat nutrition, food and drinks. Argument. First, water is the best way to drink. Second, vegetable juice provides you with the fiber and nutrients that your body needs. Your promotes weight loss as well as keep away from hunger. By using the right ingredients and every mentioned, you can lose your weight and maintain your health. Ya, terima kasih Muhammad dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause to Maulana. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya, oke silakan Sheila. Oke, dipanggil sendiri. Oke, selanjutnya dari kelompok Rifani. Oke, Rifani dulu. Oke, silakan Rifani. Eta anu terakhir argumen mana bisa terakhir signifikan di mana tadi yang dari suatu apa kok signifikan Oke, thank you. Give applause to Rifani and Jules. Oke, give applause please. Tepuk tangannya mana? Oke. Oke, yang terakhir silakan dari kelompok Reisya. terakhir Pak Finish. Oke, nanti habis dari Reisya. Oke, please Reisya. kelas
Oke. Oke, thank you. Terima kasih Indonesia. Oke. Oke, selanjutnya friends. Oke, please. Carlina. Nah, ini aku mau nanya tak? There are many ways to lose weight. You can use both frequently and meditation and diet. But if you follow Si Ajo itu mana Jo? Ajo, Ajo, itu mati mana waktu itu dah udah kan lagi. Ajo, ya Ajo. Hapus Jo. Oh iya. Kan anak-anak berasain. Oke, give applause to kelompoknya. Oke, yang terakhir dari kelompoknya dari dia, boleh silakan dia. Ini dulu Pak. Oh, Apriani, boleh sok Apriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan hasil analisis kelompok saya. Yang pertama, tekstil. There are many ways to lose weight. You can do sport regularly and get nutritious food and drinks. Yang kedua, simplificate. First, is the best weight loss drink. If you are bored with drinking pour water, you can try adding fresh lemon citrus, lime, and cucumber. To add flavor but not calories. Yang ketiga, argumen. Less skimming with provided iron, protein, vitamin D, Ini baru pesan. that help you build muscle Bos tak ingat sendiri bos gue sih. and keep your body strong. Aktif. Mana sisi Apri? Oke, give applause to Apriani. Oke, oke selanjutnya kelompok Dea, silakan Dea. Apri. Repost ini. Repost. Anu referensi Apri.
Oke. Dipasang. Harus ditegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aya Priani dari pelajaran produk Kesehatan. Saya sebagai analisa Dimas dan di sini menyampaikan tentang eksplorasinya untuk teks file reading method use slide. Untuk paragraf pertama terdapat mana ways to slide itu adalah bagian dari versi ya. Untuk bagian paragraf kedua yang versi if the best way Iya, Pak, ya. Dan tentunya album juga untuk paragraf ketujuh yang single writing six and the itu bagian dari alliteration. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila dalam pengucapan bahasa Inggris masih banyak jauh dari kata benar dan baik, cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa ya hari ini, luar biasa. Tangan buat kita semua. Oke, stop. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, luar biasa sekali ya. Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Nah, jadi untuk materi kali ini tentang analytical exposition text. Yaitu tadi ya, intinya ada 3 ya yang harus dan tentunya album juga untuk paragraf ketujuh yang single writing six and the itu bagian dari alliteration. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila dalam pengucapan bahasa Inggris masih banyak jauh dari kata benar dan baik, cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa ya hari ini, luar biasa. Tangan buat kita semua. Oke, stop. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, luar biasa sekali ya. Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Nah, jadi untuk materi kali ini tentang analytical exposition text. Yaitu tadi ya, intinya ada 3 ya yang harus diingat. Yang pertama, the first one is thesis, and then argument, and then the last is a iteration. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya sebelum ditutup, kalau ini tidak ada pertanyaan, oke, selanjutnya untuk post-test ya, sebelum ditutup, ini yang bisa boleh diacungkan tangan. Ini ada pertanyaan pilihan gandanya. Silakan, dilihat ya. Oke,
Okay. Okay. Number 1. What is the text about? Yang tadi ya, teks yang tadi. Oke, who is yang bisa ngacung? Silakan. Yang bisa boleh ngacung. Silakan yang bisa boleh ngacung. Oke. Dea, silakan Dea. Oke, Dea, please. What is the talking about? What is the text about? Oke, Dea, what's your answer? A, B, C, D, E, C. Let's see. Okay, let's see. What is the next one? A, milk is not good. B, black coffee help to support your hunger. C, everything that can ensure your healthy life. D, you have to drink unsweetened tea. And E, popular things. Let's see. Oke, kita lihat jawabannya. Ini penjelasannya ya. Oke, right, dia ya, C ya. Oke, tepuk tangan buat dia. That can maintenance your healthy life. Oke, number 2. Oke, which of the following things if not mentioned in the text? Oke, who's siapa yang mau? Yang bisa siapa? Silakan. Which of the following drinks is not mentioned in the text? Nah, di sini itu ada beberapa minuman yang tidak disebutkan di teks tersebut. Apa yang tidak disebutkan? Silakan, up your hand. Siapa? Silakan. A, vegetable juice. B, skimmed milk. C, mochaccino. D, oolong tea. D, black tea. Ayo, up your hand. Siapa? Dia lagi? Boleh? Silakan, Dia. What's your answer, Dia? C, mochaccino. Oke, kita lihat jawabannya. Apakah mochaccino? Yes, good, mochaccino. Oke ya. Nah itu berarti kalian sudah luar biasa bisa memahami analytical text. Thank you for Dea. Thank you. Oke. Nah sejauh ini ada pertanyaan tidak? Sejauh ini ada pertanyaan tidak? Oke, nah, pengalaman belajar kalian hari ini seperti apa? Boleh rahasia kamu please. Oke, silakan pengalaman belajar hari ini silakan dijelaskan. Boleh pakai bahasa Inggris, pakai boleh bahasa Indonesia. Silakan untuk pembelajaran hari ini seperti apa? Ya, silakan. Ya. Oke, terima kasih. Oke, dia silakan ceritakan pengalaman hari ini, pembelajaran hari ini. Saya tentang materinya, tentang gimana sedangkan.
Dapat foto makan ini. Jadi untuk pesan-pesan saya pembelajaran hari ini mungkin selanjutnya bisa dilakukan untuk pembelajaran menggunakan metode seperti ini ya Pak. Seperti seperti ini, itu juga lebih meminta perhatian guru-guru, kita lebih fokus dan lebih daripada kemampuan belajar dan tidak hanya mendengarkan guru yang menerangkan seperti itu. Mungkin untuk pesan saya, mungkin untuk teman-teman lebih menanyakan cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, bagaimana masih ditanya untuk pembelajaran hari ini? Dan menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan, yang soal materinya sedikit paham ya, tapi kebanyakan cukup sekian. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua untuk hari ini yang luar biasa adalah kelas N5. Terima kasih. Oke, untuk pertemuan besok, untuk pertemuan selanjutnya. Oke, for today, untuk hari ini kan kita mau belajar tentang analytical exposition text. Oke, for the next week, we are going to talk about narrative text. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang narrative text. Jadi silakan kalian nanti bisa mempelajari dulu di rumah sehingga nanti ketika di kelas kita bisa fresh. Oke, untuk motivasi kali ini, Bapak akan diberikan kata-kata motivasi untuk hari ini ya. Oke. Ya, tidak ada orang sukses yang lahir dari orang yang banyak tidur. Oke, tepuk tangan buat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan Iqbal untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kalian istirahat ya, silakan doa dulu. Oke, kalau berdua kalian semuanya duduk yang rapi, kita boleh bersuara. Silakan Maulana. Ibu jangan hebat. Before break, let's pray to the our God. Begin. Say greeting, please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat, bisa jajan nanti sholat zuhur berjamaah. Oke, silakan, terima kasih. Baik, Bang Sa tadi sudah melaksanakan observasi kelas. Iya, betul. Alhamdulillah selama 2 jam pelajaran ya. Iya, dari 2 jam. jadi sekitar 90 menit. 90 menit. Bapak tadi sudah melihat secara langsung. Nah, saya ingin tahu nih evaluasi diri sendiri, refleksikan menurut Pak Masa sendiri kaitannya dengan tadi proses pembelajaran Iya. juga Pak Masa laksanakan. Ya, mungkin kesulitannya itu ketika di kelas itu saya harus menangani siswa dengan kemampuan yang berbeda, Pak. Kan terlihat dari beberapa siswa yang masih kesulitan mengikuti materi, ada yang tidur mungkin ya, terutama dalam berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Tadi ketika misalnya ada presentasi, mereka ada kesulitan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, meskipun
demikian saya berusaha memberikan perhatian pada siswa-siswa yang seperti itu tadi seperti yang memberikan attention lebih lah gitu ya. Ada kebutuhan untuk strategi yang diferensiasi itu yang lebih dikuatkan lagi. Kemudian waktu yang kurang efektif, mungkin ada beberapa aktivitas yang memakan waktu lebih lama gitu dari yang direncanakan sehingga mengurangi kesempatan untuk menyelesaikan semua poin pembelajaran yang diinginkan. Jadi ada beberapa yang karena tadi perbedaan itu akhirnya memberikan perhatian lebih. Nah, tadi saya perhatikan ada beberapa anak memang karena memang kalau SMA itu kan lumayan ya 35 siswa, kita harus benar-benar manajemen kelasnya yang luar biasa. Nah, ya. Nah, menurut Pak Nosa sendiri kaitannya tadi penerapan KSE dan budaya positif gitu. Bagaimana tuh prosesnya dan apa yang harus dikembangkan lagi menurut Pak Nosa? Yang harus dikembangkan mungkin bagaimana kita memanage kelas, karena kan ketika misalnya ada satu siswa yang nyeletuk gitu pasti semuanya itu ya terbawa suasana. Tetapi tadi ketika misalnya di pas waktu pembelajaran kan ada pengembangan teknik stop gitu. Jadi ada beberapa siswa yang akhirnya cooling down gitu, jadi mereka lebih tenang lagi gitu dan fresh untuk mengikuti dan melanjutkan pembelajaran. Nah, tadi sudah saya lihat ada penerapan mindfulness ya, Iya. teknik stop, kemudian nah ini kaitannya dengan tadi scaffolding ya yang Pak Nosa laksanakan, ada yang kurang nggak menurut Pak Nosa? Yang kurang mungkin yang kurang ada pastinya ada, itu salah satunya ketika si siswa diminta untuk presentasi mereka petunjuk yang diberikan oleh saya mungkin kurang gitu sehingga anak kadang-kadang ada yang bingung ini harus seperti apa gitu. Jadi intinya harus betul-betul memperhatikan semua murid Iya. yang ada di kelas tadi. Oke, sekarang kalau memposisikan Pak Nosa di kelas tadi, kalau kita kaitannya dengan kegiatan restitusi ya, tadi kan ada anak yang juga yang tidur atau misalnya yang tidak terlalu memperhatikan gitu. Nah, tadi posisi Pak Nosa, posisi yang mana? Sudah menjadi manajer atau ke penghukum atau ke pemantau atau pemonitor? Tadi sih lebih ke pemantau gitu ya. Jadi saya coba memantau nanti bagaimana tindak lanjutnya seperti apa gitu anak tersebut. Pemantau ya. Iya. Baik. Nah, sekarang strategi tadi apakah sudah bisa Pak Nosa katakan berhasil atau masih ada yang perlu diperbaiki kaitannya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE juga budaya positif. Tadi saya melihat ada belum adanya keyakinan kelas dulu di awal. Kira-kira apa tuh menurut Pak Nosa, bagaimana strategi pengembangan dan pelaksanaan pembelajarannya nanti? Ya untuk tindak lanjutnya nanti strategi yang digunakan untuk diferensiasi itu saya berusaha untuk mencoba mengimplementasikan strategi yang beragam lagi gitu. Seperti memberikan materi tambahan bagi siswa yang cepat memahami dan menyediakan bimbingan lebih intensif bagi siswa yang butuh dukungan lebih. Kemudian pengaturan waktu yang lebih ketat juga, bisa merencanakan waktu dengan lebih teliti dan memanfaatkan teknik seperti menggunakan timer mungkin ya untuk lebih bisa memanage waktu lagi. Kemudian secara visual juga untuk menjaga waktu gitu. Ini juga dapat membantu memastikan seluruh bagian dari rencana pembelajaran dapat terlaksana. Tadi kan ketika refleksi si anak juga, oh ini teknik seperti ini lumayan lebih menarik lagi gitu ketika misalnya tadi ada audionya, kemudian visualnya. Jadi anak ketika pembelajaran itu tidak bosan. Biasanya kan anak itu mendengarkan suara-suara dari guru saja. Nah ini mereka dari video. Kaitannya dengan evaluasi dan penilaiannya gimana? Evaluasi dan penilaiannya tadi cukup bagus sih anak ketika melakukan presentasi dengan sebelumnya tanpa ada instruksi yang mungkin kurang detail gitu, tapi siswa udah bisa memahami dengan cepat gitu apa yang diinginkan oleh guru. Nah, sekarang kaitannya dengan rencana tindak lanjut yang akan saya siapkan nih, baik kaitannya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, penerapan KSE dan juga budaya positif.
di sekolah Un- dan kelas. ya, untuk tindak lanjutnya sih untuk penerapan strategi diferensiasi yang lebih efektif lagi. Nah, di sini saya akan mencoba mengimplementasikan strategi yang beragam seperti memberikan materi tambahan kepada siswa yang cepat tanggap dan memberikan perhatian lebih kepada siswa yang membutuhkan dukungan lebih. Itu kemudian untuk waktu juga lebih berusaha untuk mengefisienkan waktu, jangan sampai waktu yang sudah diterapkan untuk bagian ini bagian itu terbuang sia-sia, tapi lebih mengefektifkan penggunaan waktu. Iya, Kang Rasa sudah bagus lah tadi ya. Kalau saya lihat ada sedikit beberapa catatan memang dalam tadi manajemen kelas lebih ditingkatkan lagi kaitannya dengan responsif ke anak ya, lebih banyak didekati, kelihatan ada yang bingung tadi. Jadi lebih apa yang namanya? Lebih intens gitu ya melihat ke siswa, ke peserta didik, dan sekiranya ada yang ini bisa ditegur sapa langsung dalam penerapan budaya positif juga ya. Ya, demikian barangkali program pasca observasi ini, semoga kedepannya bisa lebih baik dan meningkat. Baik, terima kasih Pak Lucy. Terima kasih atas waktunya.